Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini materinya adalah surat penuntutan atau klaim. Di dalam dunia bisnis, kadang-kadang terjadi hal yang kurang memuaskan dalam realisasi penyerahan barang atau aktivitas jasa di antara para pelaku transaksi bisnis. Akibatnya, tentu ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang dianggap telah merugikan. Apabila kerugian yang diderita sudah di luar batas toleransi umum, biasanya pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan penuntutan atau klaim melalui surat yang disebut surat penuntutan. Nah, apa itu surat penuntutan dan lain sebagainya? Silakan simak terus materinya. Nah, surat penuntutan adalah surat tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang dianggap merugikan atau yang bersedia menanggung kerugian. Nah, pihak yang paling sering dirugikan dalam jual beli adalah pembeli. Akan tetapi dalam perdagangan tak langsung ada perantara, misalnya pihak penjual pun dapat menjadi pihak yang dirugikan. Dalam kasus penjualan secara COD, cash on delivery misalnya, jika barang rusak sebelum tiba di tangan pembeli, perusahaan pengangkutan dapat menimbulkan kerugian bagi penjual. Kita lihat ya di skema gambarnya setelah ini. Nah, di sini ada skema gambar. Kalau garis putus-putus itu artinya menunjukkan pengajuan klaim. Kalau garis yang tidak putus-putus itu artinya menunjukkan penyerahan barang. Nah, dalam gambar itu tampak ada dua cara penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Pertama, penyerahan barang langsung, tidak memakai jasa pihak ketiga. Itu berarti dari penjual langsung kepada pembeli. Kedua, penyerahan barang tak langsung, yaitu penyerahan yang menggunakan jasa perusahaan pengangkutan dan pemilik gudang, perusahaan pergudangan yang bukan milik pembeli. Proses penyerahan barang tak langsung dapat pula dari penjual kepada perusahaan pengangkutan lalu kepada pembeli. Jika kita lihat skema dari gambarnya. Kasus yang mengakibatkan timbulnya penuntutan itu yang pertama adalah barang tidak sesuai dengan pesanan, tertukar, jadi terjadi kesalahan mutu. Yang kedua, barang sangat terlambat tiba. Yang ketiga, barangnya rusak. Yang keempat, jumlah atau barang berkurang. Yang kelima, barangnya hilang. Atau yang terakhir adalah barang musnah karena kecelakaan. Misalnya di jalan truknya terguling atau hilang di dalam ekspedisi gitu ya. Tuntutan akibat kesalahan di atas setelah disesuaikan dengan kasusnya dapat berupa salah satu yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama, minta ganti rugi sejumlah uang karena kesalahan mutu atau karena pengiriman barang sangat terlambat. Yang kedua, minta dikirimi barang baru sebagai pengganti barang yang kurang rusak. Barang yang kurang atau rusak atau hilang dengan ongkos kirim menjadi tanggungan pihak yang merugikan. Yang ketiga, minta potongan khusus, rafaksi, karena kesalahan mutu atau karena terlalu banyak barang yang rusak. Yang keempat, membatalkan pesanan dan minta uang kembali apabila pembayaran telah dilakukan. Pengajuan tuntutan kepada pihak yang dianggap merugikan harus memperhatikan syarat-syarat surat penuntutan sebagai berikut ini. Nah, nanti kita lihat ya, apa sih syarat surat penuntutannya. Syarat surat penuntutan, yang pertama penuntutan harus berdasarkan kejujuran dan keadilan. Jadi nggak boleh bohong, nggak rusak bilangnya rusak gitu ya. Penuntutan harus didukung alasan yang logis dengan bukti yang kuat. Nah, kalau kita di marketplace, kalau ingin nuntut barangnya rusak, biasanya penjual minta unboxing dengan video. Atau kalau sekedar difoto setelah rusak, biasanya nggak diterima tuntutannya ya. Yang ketiga, tuntutan atau penyelesaian yang diminta harus wajar dan sesuai dengan kerugian yang dialami. Yang keempat, surat penuntutan diajukan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan lugas. Nah,
Dalam mengajukan tuntutan bersama surat penuntutan harus dilampirkan dokumen barang. Secara garis besar, di bawah ini dirinci jenis dokumen yang dilampirkan dan tujuan penuntutannya, khusus penuntutan dari pembeli kepada pihak lain. Yang pertama, dokumen faktur itu dilampirkan apabila penuntutan kepada P. Jadi P itu adalah penjual, PG adalah pemilik gudang, PP adalah perusahaan pengangkutan, PA adalah perusahaan asuransi. Jadi faktur itu dilampirkan apabila dilakukan penuntutan kepada penjual. Surat pengantar barang disertakan apabila ada penuntutan kepada penjual, perusahaan pengangkutan, dan pemilik gudang. Surat perjanjian jual beli disertakan apabila ada penuntutan kepada penjual. Surat angkutan barang disertakan apabila ada penuntutan kepada perusahaan pengangkutan. Surat perjanjian sewa gudang disertakan apabila ada penuntutan kepada perusahaan atau pemilik gudang. Daftar rincian barang disertakan apabila ada klaim kepada penjual, perusahaan pengangkutan, pemilik gudang, dan perusahaan asuransi. Nah, 3 nih ya. Daftar rincian barang, tanda bukti kerusakan barang, dan berita acara kerusakan barang ini disertakan apabila ada klaim kepada penjual, perusahaan pengangkutan, pemilik gudang, dan perusahaan asuransi. Yang terakhir adalah polis asuransi. Itu jika terjadi penuntutan kepada perusahaan asuransi. Nah, pada tabel di atas dapat dilihat umpamanya penuntutan dari pembeli kepada penjual, lampirannya adalah faktur, surat pengantar barang, surat perjanjian jual beli kalau ada, daftar rincian barang, tanda bukti kerusakan barang, dan berita acara kerusakan barang. Berdasarkan tabel itu dengan mudah dapat terlihat lampiran apa saja yang diperlukan jika penuntutan ditujukan kepada perusahaan pengangkutan, pemilik gudang, dan perusahaan asuransi. Nanti kita lihat contoh suratnya. Yang pertama adalah surat penuntutan dari pembeli kepada penjual. Silakan dilihat dan dibaca ya penuntutannya, dan di situ disertakan kelalaiannya adalah dari penjual yang kurang teliti dalam mengepak barang. Di dalam peti tidak diberikan gabus dan kertas rumput yang cukup sehingga barang mudah terguncang dan pecah. Ya, silakan dilihat. Berikutnya adalah surat penuntutan kepada perusahaan pengangkutan. Ini pengirimannya buku. Jadi di sini klaimnya petugas yang mengangkut barang lalai meriksa penutup yang ternyata bocor dan mengakibatkan buku yang bernilai 19 juta seluruhnya rusak. Ya, jadi ada minta ganti rugi seharga buku plus ongkos angkutan sejumlah 2.700.000. Silakan dipelajari. Terima kasih sudah menyimak materi tentang surat penuntutan. Materi berikutnya adalah tentang surat penagihan. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.